warahmatullahi wabarakatuh. PGP 1 Kabupaten Bima, Sri Puji Astuti SPD 3.3a.9 Koneksi antar materi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program, seperti tahapan membuat program mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. M. Monitoring. Suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan. Untuk umpan balik, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan keberhasilan program. Evaluasi. Proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Learning. Merancang kerangka kerja pembelajaran melalui 4F, yaitu 1. Facts atau fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. 2. Feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap situasi. 3. Feeding atau temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. 4. Future atau masa depan, menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Reporting. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Evaluasi. Adapun tahapan evaluasi di sini yaitu 1. Evaluasi proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Prinsip menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Cara bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Teknik melalui observasi langsung di sekolah, isian instrumen, wawancara, peran serta. Manajemen risiko. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan meliputi 1. Risiko strategis merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. 2. Risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. 3. Risiko operasional merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. 4. Risiko pemenuhan merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Risiko reputasi merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Adapun tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi jenis risiko. 2. Pengukuran risiko. 3.
Melakukan strategis dalam pengendalian resiko. 4. Melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Sekolah membuat program dengan mempertimbangkan asset-based thinking atau kekuatan yang ada di sekolah, sehingga program sekolah tersebut akan memberikan dampak pada murid. Semua aset yang ada di sekolah dijadikan kekuatan dan dioptimalkan sedemikian rupa tanpa menunggu bantuan dari pihak luar. Dengan demikian, tujuan sekolah yang berpihak pada murid dapat tercapai dengan menggunakan metode Bagja sebagai panduan dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kaitan dengan materi yang lain. 1. Kaitan dengan modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar dan menuntun murid agar kodratnya alam atau potensinya dapat berkembang optimal. 2. Kaitan dengan modul inquiry apresiatif. Program sekolah yang berdampak pada murid dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah Bagja atau melihat kekuatan sekolah lalu dikembangkan agar memiliki ciri khas. 3. Kaitan dengan modul pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid hanya bisa dilakukan dengan pengelolaan sumber daya atau aset yang baik. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak. Tugas guru penggerak adalah untuk mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam mengoptimalkan kodrat atau potensinya. Karena itu, guru penggerak harus mampu memetakan aset sekolah, mengelola aset tersebut, dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah atau inquiry apresiatif dalam merancang program yang berdampak pada murid. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha dan terus belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.